Ya, selamat sore. Hari ini kita akan melakukan uji coba box panel PLTS hybrid ya. Ini 7000 watt. Ini video yang kedua. Tadi video yang pertama kita sudah tes load atau bebannya sampai ke 7000 ya. 7000 watt. Jadi ini kita video yang kedua akan tes fungsinya untuk mode backupnya dan lain-lain seperti itu. Terus di sini di saklar ini modenya auto ya, jadi mode auto. Kita lihat di tampilan dalam nih seperti ini. Ini untuk input dari baterai. Ini kabel yang plus sudah kita beri input, kita tinggal colokkan kabel yang min ya atau yang ground ya. Ini kita colokkan yang ground. Nah, ini sudah kita colokkan. Di sini sudah hidup untuk LVD-nya. Ini settingan atas bawahnya sudah kita setting. Nanti di kisaran 50% atau 48% akan otomatis mati untuk PLTS ya, dan akan pindah ke PLN. Jadi di sini mode auto ini adalah untuk prioritas output PLTS. Nanti di kisaran baterai di atas 50% itu menggunakan output PLTS, dan jika baterai mengalami low atau di kisaran 48% akan otomatis pindah PLN ya untuk outputnya. Namun PLTS tetap standby ya, jadi PLTS tetap standby. Nanti jika PLN atau listrik PLN mati itu akan otomatis pindah ke PLTS. Terus nanti kalau listrik PLN hidup lagi akan otomatis pindah ke PLN lagi untuk outputnya seperti itu. Langsung saja yang pertama kita akan on kan untuk MCB baterai. Di sini ini adalah MCB baterai, MCB output 1 2 ya. Jadi nanti ini bisa ke instalasi misal rumah 2 tingkat. Nanti ini yang output 1 adalah lantai bawah dan output 2 lantai atas juga bisa seperti itu. Nanti sesuai kebutuhan saja di sana atau di rumah. Terus ini ada 2 wifi ya, ini berfungsi untuk wifi PLN, dan ini adalah wifi PLTS seperti itu. Nanti bisa dikonekkan ke smartphone. Terus selanjutnya tolong korek. Terus selanjutnya yang pertama di sini kita akan on kan untuk MCB baterai. Di sini kita on kan seperti ini. Nah, kita on kan. Terus di sini sudah hidup ya untuk inverter. Inverter ini sudah hidup, sudah hijau ya, itu artinya sudah ada outputnya. Terus selanjutnya di sini kita on kan atau kita nyalakan untuk output 2. Kita menggunakan output 2 saja ya, kita nyalakan seperti ini. Terus selanjutnya kita akan lihat di tampilan depan. Jadi di tampilan depan di sini di PLTS atau lampu indikator PLTS sudah menyala. Ini 220 adalah output dari PLTS ya, dan ini adalah outputnya seperti itu. Terus di wattmeter ini outputnya 219. Kapasitas baterai kita 73% ya. Nah, jadi di atas 50%. Terus selanjutnya kita akan memberi input untuk PLN. Kita lihat di sini, ini adalah input dari PLN ya. Ini input PLN, ini output 2, dan ini adalah output 1. Nanti sudah ada keterangannya, jangan sampai kebalik untuk pemasangannya. Ini adalah input PLN. Terus kita nyalakan saja untuk input PLN. Nah, ini sudah menyala ya untuk input PLN. Ini sudah menyala. Terus selanjutnya kita lihat lagi di tampilan depan. Di sini di lampu indikator PLN sudah menyala, outputnya yaitu 224. Ini adalah PLN ya. Ini adalah PLN, ini adalah PLTS seperti itu. Terus di sini di video yang kedua tadi, video yang pertama tadi sudah kita tes beban. Jadi tes beban tersebut di kisaran 7000 watt itu akan otomatis mati ya untuk PLTS, untuk supaya aman, ini untuk keamanan. Selanjutnya di sini kapasitas baterai kita 50 volt. Jadi ini adalah 73%-an. Nanti kita turunkan ya, kita coba turunkan. Nanti di kisaran 48 volt akan mati untuk PLTS dan output pindah ke PLN seperti itu. Kita lihat
atau kita coba. Ini masih 51, kita turunkan. Kita turunkan ya. Kita turunkan pelan-pelan. Ini 50,9. Kita turunkan pelan-pelan. Nah, sebelum itu bisa dilihat di sini. Ini di kontaktor ini yang B hidup ya, itu artinya yang hijau ini hidup atau menyala LED-nya, itu artinya menggunakan output PLTS. Output PLTS ya. Nanti kalau output PLN yang nyala, yang merah ini yang A. Kita coba, kita turunkan. Kita turunkan 50, kita turunkan lagi sampai ke 48 ya. Kita turunkan lagi. Kita turunkan. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah mati untuk PLTS. Ini sudah merah, ini sudah berganti ke PLN ya untuk outputnya, bisa dilihat di depan. Nah, di sini ini sudah berganti ke outputnya PLN. Jadi di sini kapasitas baterai kita tinggal 38% dan output sudah pindah ke PLN. Namun PLTS tetap standby ya. Nah, ini adalah namanya mode backup. Nah, mode backup ini nanti kalau listrik PLN mati itu akan otomatis pindah ke PLTS untuk outputnya. Kita coba, kita cabut untuk PLN. Nah, ini sudah kita cabut untuk PLN atau listrik PLN mati dan akan otomatis pindah ke PLTS untuk outputnya ya. Ini outputnya sudah pindah ke PLTS. Bisa dilihat di sini di kontaktor ini juga. Ini output sudah pindah ke PLTS ya, sudah hijau. Terus kita coba lagi, kita colokkan untuk input PLN atau listrik PLN hidup lagi. Kita coba. Nah, ini kalau listrik PLN hidup lagi, outputnya langsung pindah ke PLN seperti itu. Ini ya, outputnya sudah pindah ke PLN. Kita lihat di sini di kontaktor juga sudah pindah ke PLN ya, sudah merah. Jadi sangat normal. Kita coba lagi, kita matikan listriknya. Nah, ini sudah pindah ke PLN, PLTS maksud saya. Jadi di sini kalau nanti kapasitas baterai 45 atau 45 volt itu akan otomatis mati semua ya untuk PLTS-nya. Ini kita batasi seperti itu supaya baterai kita awet atau baterai kita aman ya. Kita coba, kita turunkan sampai ke 45 ya. Ini 46, kita turunkan lagi. Kita tunggu. Kita tunggu ya. Nah, ini sudah mati untuk PLTS-nya, sudah mati ya untuk PLTS. Inverter juga sudah mati, di sini sudah mati. Terus di depan juga sudah mati untuk PLTS-nya. Jadi ini kita batasi ya di kisaran 15%-an atau 20%-an baterai itu akan mati untuk PLTS ya. Jadi sangat aman sekali. Selanjutnya kita akan naikkan lagi untuk kapasitas baterai kita. Kita naikkan. Nah, ini sudah hidup lagi. Sudah hidup ya. Ini inverter juga sudah hidup. Sudah hidup. Tunggu sebentar. Nah, ini outputnya sudah hidup ya. Sangat normal sekali untuk sistem atau untuk fungsinya dari backup dan PLN-nya. Sangat normal ya. Di sini juga sudah hidup. Terus kita coba, kita hidupkan atau beri input untuk PLN. Nah, ini sudah pindah ke PLN untuk outputnya. Soalnya kenapa? Soalnya kapasitas baterai kita di bawah 50% ya. Kita coba, kita naikkan. Kita naikkan ya pelan-pelan. Nah, ini sudah pindah ke PLTS untuk outputnya. Soalnya kapasitas baterai kita sudah 63%. Jadi sangat normal ya untuk fungsi mode backup ini, sangat normal sekali. Ini adalah mode auto ya. Ini mode auto, mode backupnya sangat normal. Terus kita coba ke mode PLN. Ini adalah mode PLN ya. Yang di atas ini adalah mode PLN. Kita coba. Ini outputnya PLTS. Nah, ini sudah pindah ke PLN untuk outputnya. Jadi sangat normal ya. Ini outputnya PLN. Terus kita lihat di sini di kontaktor juga loh sudah merah. Sangat normal sekali ya. Selanjutnya kita mode ke PLTS ini. Nah, sudah pindah ke PLTS untuk outputnya. Sangat normal sekali.
mode PLN. Jadi mode PLTS ini bisa digunakan saat baterai di bawah 50%, namun pengguna mau menggunakan output PLTS. Jadi jika baterai di bawah 50% itu kan outputnya sudah pindah ke PLN ya harusnya. Namun kalau mau dipaksa menggunakan output PLTS, caranya saklar kita mode ke PLTS seperti ini. Kita coba saja, kita turunkan untuk kapasitas baterainya. Nanti kita turunkan di bawah 50% ya. Kita turunkan, ini masih 63. Nah, kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar ya. Nah, ini kan baterainya sudah low dan output sudah pindah ke PLN seperti itu. Terus kalau mau kita paksa menggunakan output PLTS juga bisa, caranya saklar kita mode ke PLTS seperti ini. Nah, ini adalah mode PLTS, ini outputnya PLTS. Jadi mode PLTS ini bisa digunakan saat baterai mengalami low ya. Ini untuk keadaan emergensi, soalnya di bawah rata-rata atau di bawah settingan ya, ini untuk mode PLTS seperti ini. Terus kalau mau kita, ini sudah normal ya, sudah outputnya PLTS, kita mode auto lagi. Nah, ini mode auto, outputnya PLN, soalnya kapasitas baterai kita tinggal 30% ya, seperti itu. Terus kita naikkan lagi untuk kapasitas baterainya. Nah, ini sudah pindah ke PLTS untuk outputnya. Coba kita paksa menggunakan output PLN seperti ini. Nah, ini outputnya PLN. Jadi walaupun kapasitas kita, baterai kita di atas 50%, itu juga bisa menggunakan output PLN. Caranya saklar kita mode ke PLN seperti ini. Terus nanti kalau PLN-nya mati atau listrik PLN mati, akan otomatis pindah ke PLTS untuk outputnya. Kita coba kita matikan untuk PLN-nya. Nah, seperti ini adalah PLN, listrik PLN mati dan akan otomatis outputnya sudah pindah ke PLTS. Sangat normal ya. Nanti kalau PLN hidup lagi akan otomatis pindah ke PLN lagi untuk outputnya. Kita coba. Nah, sangat normal, ini sudah pindah ke PLN untuk outputnya. Sangat normal ya, tidak ada kendala sama sekali. Untuk fungsinya kita mode auto lagi. Nah, ini mode auto. Nah, sudah pindah ke PLTS, sangat normal. Jadi untuk video yang kedua ini secara fungsi sangat normal, tidak ada masalah. Untuk yang video pertama, untuk beban atau load juga tidak ada masalah, sampai ke 7000 ya. Sampai ke 7000 watt, sangat normal sekali. Terus di sini juga kita lengkapi dengan LED atau lampu. Di sini ya melingkar. Caranya kalau mau hidupin bisa dipencet ini, tombol ini bisa dipencet. Nah, di sini hidup ya. Untuk LED-nya hidup. Bisa digunakan untuk penerangan juga. Terus selanjutnya di sini juga ada indikator suhu. Jadi di sini ini adalah indikator dari suhu. Nanti kalau suhunya di atas settingan atau sangat panas, itu secara otomatis untuk kipas di sini dan di sini akan menyala ya, untuk mendinginkan box panel ini. Kita coba saja, kita naikkan untuk suhunya nanti di atas, di kisaran 40 ya. Kita naikkan, tolong korek. Kita coba saja, kita panaskan. Udah. Ini di sini. Sekali lagi. Coba lagi. Kurang panas ya, sampai ke 40 ya. Sudah disetting sampai ke 40. Nah, di sini. Nah, ini sudah 45. Sini kipasnya hidup ya. Sangat normal sekali, kipasnya hidup. Di sini juga kipasnya hidup. Ini ya, sangat jelas. Gini kipasnya hidup. Dan di sini kipasnya juga sudah hidup. Sangat normal ya untuk suhunya di sini. Maksud saya untuk settingannya sini sudah sangat normal atau bisa berfungsi dengan baik secara otomatis. Jadi sekian uji coba kali ini untuk box PLTS 7000 watt. Beban dan fungsinya sudah kita video. Sebelum kita kirim, kita pastikan kondisinya benar-benar normal. Untuk video yang pertama sudah kita pastikan beban sampai ke 7000 watt masih sanggup untuk PLTS nya.
dan akan sangat baik. Dan di sini sudah kita setting tadi untuk video yang pertama beban sampai ke 7000 dan kita batasi nanti akan protek ya untuk keamanan untuk inverter dan PLTS nya. Jadi untuk yang tes video yang kedua ini kita tes fungsi, kondisinya juga benar-benar normal. Setiap elemen ini sudah kita pastikan benar-benar normal ya. Untuk perpindahan dari PLTS sama PLN untuk mode backup juga sangat normal, tidak ada kendala sama sekali. Jadi sekian uji coba kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Selamat siang, kami dari Awal Laptop akan melakukan uji beban box panel PLTS hybrid 7000 watt. Oke, kita lihat dari tampilan depan dulu. Di sini ada wattmeter. Ini input PLTS dan outputnya nanti indikatornya ini dua ini. Kita lihat di sini tegangannya 218 volt. Belum ada arus dan daya yang terpakai ya. Nah, kita akan uji menggunakan pemanas. Bebannya pemanas. Oke, sekarang langsung kita tes. Ini sudah 2000, 3000 watt, 5900 watt. Ini 6500, 6900. Oke. Nah, kurang lebih 6900 tadi dia sudah mampu ya sampai 6900 atau sekitar 7000. Nah, ini tadi kami memproteksi agar tidak lebih dari 7000 untuk keamanan inverter dan komponen lainnya. Oke, sekian uji coba kali ini. Terima kasih.